penghasil sampah terbesar di kita itu adalah masyarakat. Artinya masyarakat harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Kalau masyarakat tidak peduli dengan sampah yang dihasilkan, kita lihat kondisi sekarang ini kan sampah menumpuk di mana-mana. Di TPA aja kan kita mungkin 3 tahun lagi TPA sudah penuh. Para ketua BUMDes yang berada di wilayah kecamatan atau 6 kecamatan tadi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Bapak dan Ibu nanti akan diajak bicara bagaimana mengelola sampah yang tadi sudah ditimbulkan, baik dari mana-mana yang timbul dari kawasan permukiman, kawasan pendidikan, kawasan sosial, kemudian kawasan industri tadi juga sudah disampaikan, agar pengelolaan yang mungkin dari sumber sampah rumah tangga kemudian dikelola kepada TPS, ditarik TPS sampai ke TPA ini, agar ada pengelolaan yang baik sehingga nanti Bapak dan Ibu akan dijelaskan oleh para narasumber yang berada di sini terkait dengan penggunaan, artinya penyertaan modal BUMDes dan kebijakan-kebijakan dalam penggunaan dana desa. Nah, ini juga mungkin nanti dari Bu Syariah yang akan bisa menyampaikan apa sih yang bisa dilakukan oleh BUMDes. Grup Selatan tempat kita bersama. Banyak hal mengenai persampahan, permasalahan yang ada yang selalu kita hadapi, yang tentu saja hanya bisa dihadapi dengan bekerja sama, saling mengerti, saling membantu untuk sama-sama memecahkan permasalahan persampahan. Ada 3 pembahas yang akan memaparkan pembahasan mengenai permasalahan persampahan. Lagi, tanpa dukungan semua pihak, hanya mengandalkan desa tidak sanggup. Karena dana desa terbatas, desa pun anggarannya tidak besar, kabupatennya seperti itu, provinsi ya sama, pusat ya sama. Apalagi kita berada di tahun yang saat ini tahun-tahun yang prihatin secara struktur keuangan. Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Bu Sri Mulyani dan Bapak Presiden kita sudah menyampaikan di televisi bahwa tahun ini, tahun 2023 adalah tahun berat bagi seluruh negara di muka bumi. Bayangkan ketika setiap bayi yang lahir di sekitar kita, anak-anak kita, saudara kita, itu menggunakan pampers yang sehari bisa 2 kali. Terbayang nggak Pak? Jumlahnya pampers yang menumpuk di gunungan TPA kita itu nggak bisa diolah. Maka dari itu kami juga sebenarnya menghimbau ke Bapak Ibu Kepala Desa, monggo nanti mengedukasi ke masyarakat melalui Ibu PKK pada pendamping kesehatan di desanya masing-masing untuk mulai mengedukasi Pak. Minimal kita berusaha untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kita. Itu hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengurangi hal-hal yang sampah-sampah yang tidak bisa terolah. Itu kalau bisa kita hindari. Realisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini, apa sih sebenarnya target dari pemerintah terhadap masyarakat dengan hasil sosialisasi ini? Targetnya bagaimana Bu? Okay. Target kami kan seperti yang disampaikan tadi, bahwa artinya ketika tidak ada kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sendiri minimal dengan pemilahan, kemudian di desa mulai membantu di pengelolaan sampahnya dengan menjadikan sampah itu yang organik, terutama karena produksi sampah organik itu sebesar 60% daripada sampah yang dihasilkan masyarakat itu diolah menjadi maggot, kemudian kompos. Artinya tinggal residu yang masuk ke TPA itu tinggal 20% kalau semuanya berhasil. Itu tujuan kami. Memang kalau target kita nggak akan muluk-muluk ya, nggak mungkin lah semua warga masyarakat terus paham dan mau melakukan. Minimal kita dengan sering melakukan sosialisasi, edukasi, ini kita undang desa dan BUMDes.
next time kalau misalnya desa butuh sosialisasi di desanya, silahkan mengundang kami. Insya Allah kami akan hadir. Terbuka waktunya ya Bu ya? Ya, Kapan saja ya? kami akan hadir dengan menyesuaikan jadwal kami terutama. Karena kan kami juga melakukan kegiatan yang lain. Selain pengelolaan sampah, di bidang kami itu ada bidang limbah B3 dan pengendalian pencemaran. Artinya banyak sekali tugas yang menjadi beban dan tanggung jawab kami. Bahwa masyarakat mulai mengolah, memilah sampahnya di rumahnya, di sumbernya. Dan harapannya kan kalau semuanya bisa berjalan, 20% tinggal sampah residu yang masuk TPA. Artinya umur TPA bisa panjang. Betul. Dan selain itu ketika sampah bisa diolah di TPS 3R, itu akan membuat perekonomian terutama di BUMDes, masyarakat desa itu bisa menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Di kabupaten lain tadi seperti disampaikan oleh narasumber yang ketiga, Maggot itu nilai jualnya sangat lumayan loh, itu sangat tinggi. Bahkan di Kabupaten Magelang itu sudah ada MOU dengan PT Jauka. Maggot bisa pengganti tepung ikan. Di Semarang sudah MOU dengan pengusaha yang di Jogja. Diambil oleh pengusaha sendiri dari Jogja dengan 1 kilo itu sekitar 4.000. Padahal nggak modal, itu kan hanya dari sampah, bubur sampah. Dari sampah. Yakin berapa yakin target itu dapat diserap oleh desa-desa ini? Paling enggak kalau sosialisasi ini untuk desa minimal sudah ada 70% bisa memahami. Karena memang dari peserta yang hadir lebih dari 70%. Dan yang materi yang saya sampaikan kan simpel dan memang kenyataan di lapangan. Oke, cukup. Ada yang mau tanya lain? Cukup ya? Mas Wan? Cukup. Oke, terima kasih.